Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmat karunia, hidayah, inayah, taufik dan semua anugerah yang kita miliki, yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mensyukurinya, menjadikannya sebagai modal untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan jauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga apa yang baru selesai kita laksanakan, sholat maghrib berjamaah, merupakan salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang setia dengan petunjuknya, yang mengikuti sunnah-sunnahnya, yang mau melestarikan, menjaga sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita membahas nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah malam hari ini kita bahas di antara nama-namanya yang paling agung, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang kasihnya tidak pilih kasih, semuanya dikasih, yang sayangnya tidak terbilang, tidak terhitung, tidak bisa dinilai, dijumlahkan. Di dalam Al-Quran, nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu kalau yang digandeng berurutan Ar-Rahman Ar-Rahim itu disebut 6 kali. Yang 2 kali kalau kita hitung Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama surat Al-Fatihah, maka di situ ada nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian di ayat yang ketiganya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini 2 di surat Al-Fatihah. Ini yang digandeng beriringan. 4 berikutnya yang Ar-Rahman Ar-Rahim ini di surat Al-Baqarah ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim." Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang satu. Tiada Tuhan selain Dia. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi awal dari semua surat di dalam Al-Quran. Dan jumlah surat di dalam Al-Quran ada 114. Tetapi ada satu surat yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, surat At-Taubah. Tetapi jumlah Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran tetap 114. Karena di ayat ke-30 surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika cerita Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis
Ayatnya berbunyi innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat yang diterima oleh Ratu Balqis ini dari Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, nabi dan raja yang pertama. Sebelum Nabi Sulaiman, sebelum Nabi Daud itu nabi hanya nabi saja, bukan pemimpin, bukan orang yang berkuasa, ibaratnya ahli agama saja. Tapi sejak Nabi Daud alaihissalam mengumpulkan dua kekuasaan, dia nabi juga raja. Kemudian Nabi Sulaiman anaknya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat ini dari Nabi Sulaiman, dari Raja Sulaiman, dan di dalamnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah dua, berarti 4 yang digandeng, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang berikutnya adalah surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Hamim, Al-Quran ini adalah diturunkan dari Ar-Rahman Ar-Rahim, dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan yang terakhir, kalau yang digandeng adalah di dalam surat Al-Hasr di awal, di ayat 22. Ayat 22, 23, 24 itu isinya Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 22 surat Al-Hasr, Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Dia, alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui hal yang gaib dan yang nyata, yang bisa dilihat. Huwar rahmanur rahim, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Begitu detailnya Al-Quran, jumlah kata Ar-Rahman yang ada di dalam Al-Quran adalah 57 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan Ar-Rahim itu sesuai dengan jumlah surat, 114 kali di dalam Al-Quran, berarti 2 kali lipat. Yang Ar-Rahman itu cuman 57 kali, Ar-Rahim 114 kali disebut di dalam Al-Quran. Makanya banyak yang menafsirkan sifat Ar-Rahman ini sifat dan nama Allah yang paling mulia dan yang tidak boleh dijadikan nama makhluknya atau manusia. Gak boleh kita menamakan anak kita Ar-Rahman, ada alif lamnya, atau Rahman. Kalau Rahim boleh, karena Nabi Muhammad SAW disebut, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Taubah ayat 128 surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad SAW dengan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini memuji Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang utusan kepada kalian dari golongan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian rasakan. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman sangat penyantun dan sangat penyayang. Makanya tadi kita katakan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau simpelnya secara bahasa, kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia, maha pengasih yang kasihnya tidak pilih kasih, semuanya dikasih. Manusia, binatang, jin, malaikat,
benda mati, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maksiat, yang taat, yang beriman, yang kafir dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sifat Ar-Rahman lebih luas dari Ar-Rahim. Ini sebagian ahli tafsir menafsirkan seperti itu. Kalau Ar-Rahim Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman, karena nanti nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihitung, tidak bisa tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dikira-kira, tidak bisa dibayangkan, karena tidak ada bandingannya, tidak bisa dibayangkan. Buktinya di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-18 dan 19 tentang bahwasanya orang kafir juga dikasih. Kadang kita melihat dan banyak orang kafir itu bahagia, senang, sehat, kaya, nikmat, cerdas, berkuasa, kuat, dan lain sebagainya. Nikmat di dunia, nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmumam madhura." Barang siapa man kana yuridul ajilah, pengen nikmat yang cepat, cash, kontan, dapat di dunia. Dunia ini kan cash, kontan, ada, bisa dilihat, dirasakan sekarang. Kalau akhirat kan nanti, besok, di akhirat, walaupun itu lebih berharga, abadi, kekal selama-lamanya. Mangkana yuridul ajilata, barang siapa yang menginginkan nikmat yang cepat, yang cash, yang kontan. Makanya ini dari kata ajilah ini, ajalah ketergesa-gesaan. Takjil itu menyegerakan berbuka. Ajilah nikmat yang cepat, yang yang duluan, yang cash, yang kontan, yaitu dunia. Ajalna lahu fiha, kami segerakan nikmat itu kepadanya di dunia ini. Dikasih semua. Yang maksiat dikasih, yang kafir dikasih, yang beriman juga dikasih, binatang dikasih, semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak dikasih, diurusi semuanya dengan detail, dengan rinci. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, kami segerakan nikmat kepadanya di dunia ini, ma nasya', sekehendak kami, sebanyak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang terkaya di dunia itu orang-orang kafir. Bill Gates, Elon Musk yang punya pabrik pesawat, ruang angkasa, mobil listrik itu, itu orang-orang kaya disegerakan di dunia. Manasya, sebanyak yang kami kehendaki, sekaya apapun, semewah apapun. Liman nurid, bagi siapa saja yang kami inginkan. Tapi enggak semua orang kafir kaya, enggak semua orang kafir bahagia. Ada di belahan bumi yang lain orang kafir itu juga sengsara, orang kafir itu juga miskin, orang kafir itu juga penyakitan. Liman nurid, tapi hanya berhenti di dunia ini saja. Itu jatah orang kafir. Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha, kemudian kami jadikan besok di akhirat, jatahnya di dunia udah habis, dapatnya neraka jahanam, mereka masuk di dalamnya. Madmumam madhura, dengan terhina, tercela, dan terusir di neraka jahanam.
Tapi bagi orang yang menginginkan kehidupan akhirat, orang yang beriman, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, syaratnya mukmin. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, kebahagiaan yang kekal abadi, dunia nggak ada bandingannya. Sekaya apapun di dunia nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW mengumpamakan, kalau dunia ini berharga sebesar sayap nyamuk pun, kalau ada harganya dunia ini sebesar sayap nyamuk, itu Allah tidak akan memberi seteguk air pun kepada orang kafir. Berarti dunia nggak ada harganya dibanding sayap nyamuk. Makanya orang kafir diberi nikmat, senikmat-nikmatnya, sebanyak-banyaknya. Tapi barang siapa waman aradal akhirah wa sa'alaha, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, bahagia, kekal abadi selama-lamanya, wa sa'alaha, dan berusaha mewujudkannya. Tidak hanya menginginkan, berangan-angan, duduk saja, diam saja, enggak ibadah, enggak taat, enggak bisa. Wa sa'alaha, berusaha menggapainya. Wa sa'alaha sa'yaha, dia berusaha menggapainya, berusaha dengan kerja kerasnya, dengan amal solehnya, dengan keikhlasannya. Didasari semua itu wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu orang yang usahanya diberi reward, balasan, disyukuri, dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kenikmatan yang abadi, kekal selama-lamanya. Saking dahsyatnya sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih ini, sampai di dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Ar-Rahman. Ar-Rahman Allamal Quran khalaqal insan. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia. Dan kelak semuanya di akhirat tunduk kepada Allah yang Maha Rahman ini. Dalam surat Maryam ayat 93, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Kelak di akhirat, mau tidak mau, suka tidak suka, semua akan datang menghadap Allah sebagai hamba, tunduk, patuh, taat, tidak ada yang bisa membangkangnya. In kullu ma fis samawati wal ard, semuanya kelak, apa-apa yang ada di langit, siapa saja yang ada di langit dan di bumi, jin, iblis, malaikat, manusia, binatang, illa atir rahmani abda, kelak akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih sebagai hamba. Enggak ada yang bisa membangkang, enggak ada bisa mengingkari. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Toha ayat 108 Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan, yauma idzi yattabi'una da'iya la iwajalah. Setelah di padang mahsyar semuanya digiring manusia itu, atau setelah dibangkitkan semuanya digiring ke padang mahsyar. Yauma idzin, di hari itu, yattabi'una da'iya la iwajalah, semua manusia akan mengikuti penyeru, malaikat yang menyuruh, digiring ke tempat yang, ke jurusan yang lurus, la iwajalah, enggak ada belok-beloknya, ke padang mahsyar. Setelah kumpul, wa khasya'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Semua suara tunduk, khusyuk, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Maka kalian tidak akan bisa mendengar suara sedikit pun kecuali lirih, bisikan hamsa. Gak ada yang bisa
bersuara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman saking dahsyatnya maka disifati Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dialah Ar-Rahman yang Maha Pengasih yang beristiwa di atas arasnya Allah Subhanahu wa taala. Aras itu makhluk Allah yang paling besar. Rahman ini sifat pemurah Allah yang paling luas. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi suara itu semuanya tunduk, kekuasaan, keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala di hari itu, di hari kiamat. Dalam surat Al-Furqan ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mulku yauma idinil haqqul rahman." Kekuasaan hari itu, hari kiamat, al-haq secara total mutlak milik Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira, dan hari itu hari yang sangat sulit, sangat susah, sangat payah, sangat menderita bagi orang-orang yang kafir. Maka nama yang paling dahsyat setelah lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rahman. Dan nama yang paling disukai yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW Abdurrahman. Maka dalam surat Al-Isra ayat 110 dan 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulid'ullaha awid'ur rahman." Sebutlah, mintalah Allah dengan nama Allah atau ud'ur rahman, panggillah dengan sebutan Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama apapun yang kalian seru, kalian panggil, maka milik Allah al-asma al-husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia. Wala tajhar bi sholatika wala tukhaffit biha. Jangan kalian keraskan salat kalian, jangan juga sangat lirih. Wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah jalan yang tengah-tengah dari ibadah kalian. Itu Ar-Rahman. Sekarang Ar-Rahim. Ar-Rahman meliputi segala sesuatu. Ar-Rahim ada yang menafsirkan ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti menerima tobat dari hambanya sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, sesering apapun maksiat dan dosanya, Allah Maha menerima tobat. Hanya kepada orang yang beriman dan yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 129 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini banyak lagi ayatnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni kepada siapa saja yang Dia kehendaki, Allah mengazab siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Banyak tentang ampunan ini. Dalam surat Hud Al-Maidah ayat 39, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi." Barang siapa yang mau bertobat setelah berbuat zalim dan memperbaiki kesalahannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tobatnya. Innallaha ghafurur rahim. Banyak diulang-ulang. Dalam surat Hud, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mintalah ampun kepada Tuhan kalian dan tobatlah kepadanya. Inna rabbi rahimu wadud. Sungguhnya Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih. Itulah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Dalam sebuah keterangan kalau dalam sebuah hadis
hadis qudsi Nabi Muhammad SAW menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anna Rahman khalaqtur rahima wa saqaqtu laha isman min ismi." Aku adalah Ar-Rahman dan aku menciptakan rahim. Kita manusia lahir dari rahim ibu. Dan aku nisbatkan nama rahim itu dari sifat rahmah. Maka kita menyambung silaturahim, sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kalau orang itu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka tidak ada satu orang pun yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang takut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun." Kalau orang mukmin itu tahu betapa dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, azabnya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada satupun orang yang pengen surga. Enggak pengen surga. Kenapa? Cuman pengen tidak di neraka saja. Cuman pengen tidak di neraka. Kalau mereka tahu betapa dahsyatnya, betapa ngerinya, betapa pedihnya siksaan di neraka. Jadi gak ada orang yang berani menyepelekan, wah ini kan cuma dosa kecil, kalaupun disiksa kan cuma sebentar. Enggak. Kalau orang mukmin itu tahu betapa dahsyatnya azab di neraka, nggak ada yang pengen surga. Pengennya apa? Jangan masuk neraka, itu aja. Makanya di akhir surat An-Naba, orang kafir itu jika di padang mahsyar melihat hewan binatang dikisos, yang menerkam diterkam, yang menggigit digigit, yang mencakar dicakar, dikisos, yang membelit dibelit, yang menanduk ditanduk. Setelah dikisos semuanya jadi tanah, nggak ada surga, nggak ada neraka, itu binatang. Lalu dalam surat At-Takwir, wa idal wuhushu husyirat, ketika binatang buas itu dikumpulkan di padang mahsyar dikisos, yang menerkam diterkam, yang menggigit digigit, yang menanduk ditanduk, yang mencakar dicakar, habis itu selesai jadi tanah. Maka di akhir surat An-Naba, amma yatasaalun, itu akhir suratnya, ayat terakhirnya, wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata melihat binatang dikisos jadi tanah, ya laitani, duhai seandainya saya jadi tanah saja, enggak usah jadi manusia. Yang penting jangan masuk neraka. Enggak usah masuk surga enggak apa-apa. Jangan masuk neraka. Tapi di akhirat kelak cuma dua pilihannya. Kalau enggak di surga, neraka. Kalau enggak masuk neraka berarti di surga. Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun. Kalau seandainya orang mukmin itu tahu betapa dahsyatnya, betapa ngerinya, betapa pedihnya siksaan Allah di neraka, enggak ada yang pengen surga. Pengennya cuma jangan masuk neraka. Sebaliknya, walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahadun. Kalau orang kafir itu tahu betapa sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini maha luas, maha besar, maka tidak ada satupun yang putus asa dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kafir, dia pasti pengen tobat, pengen masuk Islam. Karena kalau dia mengetahui bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahim. Tidak tidak menginginkan keburukan kepada makhluknya, pasti menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah demikian,
Maka apa yang bisa kita ambil dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Yang pertama berarti kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak seperti orang kafir Quraisy yang mengingkari itu. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib sebagai penulis perjanjian. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali, tulislah sebagai awal surat perjanjiannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang kafir Quraisy membangkang, mengingkarinya. Kami enggak kenal Ar-Rahman, enggak bisa, itu kan urusanmu, keyakinanmu, enggak boleh. Kita kan perjanjian antara orang mukmin dengan orang kafir, netral. Maka tulislah Bismikallahumma, dengan nama Allah saja, enggak pakai Ar-Rahman. Maka dihapus nama Ar-Rahman, dituruti. Ini sifat orang kafir terhadap Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita sudah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang kasihnya tidak pilih kasih, yang sayangnya tidak terbilang, maka hendaknya kita menjadikan diri kita manusia yang mengasihi dan menyayangi, yang juga menyambung silaturahim. Dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang memutus silaturahim. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Dan orang-orang yang membatalkan, melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala setelah perjanjian itu kuat ditetapkan, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka memutus silaturahim yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ulaika lahumul la'nah, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum su'uddar, bagi mereka tempat kembali yang buruk, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat Muhammad ayat 22 dan 23, yang sering jadi sebab orang itu memutus silaturahim karena merasa lebih tinggi dari saudaranya. Sudah kaya, enggak mau kenal sama saudaranya yang miskin. Sudah berkuasa, enggak mau dekat dengan saudaranya yang rakyat jelata. Maka di dalam surat Muhammad ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Apakah kalau kalian sudah berkuasa, sudah jadi pejabat, sudah jadi orang yang punya kuasa, sudah kaya, sudah bisa berbuat seenaknya, an tufsidu fil ard, justru yang kalian lakukan adalah berbuat kerusakan di muka bumi, mentang-mentang berkuasa, seenaknya berbuat zalim, berbuat melanggar aturan. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus silaturahim, hubungan kekerabatan. Apa hukumannya? Ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tulikan, bisukan mereka dan
butakan penglihatan mereka, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar nasihat yang baik. Ini kalau kita mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian di antara faedah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, Allah Subhanahu wa taala yang Maha luas rahmatnya, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali dikatakan supaya kita bertobat kepada Allah. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yang dosanya kelewat batas, yang maksiatnya sudah keterlaluan, yang catatan kriminalnya sudah tidak tertampung, yang dosanya sudah berulang kali. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tobatlah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya, total. Enggak ada yang dikecualikan. Bahkan dosa syirik pun kalau dia mau tobat, kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah, diterima tobatnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam hadis yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sifat rahmat, dan Allah memiliki 100 sifat kasih sayang ini. Kullu rahmatin tibakum ma bainas sama'i wal ard. Satu rahmatnya itu melingkupi seluruh langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala punya 100 rahmat. Fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Maka Allah simpan yang 99 sifat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Allah kirim cuma satu sifat rahmatnya kepada seluruh makhluknya, malaikat, iblis, jin, manusia, binatang, semua yang ada di langit dan di bumi, itu hanya dibagikan satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang teksnya, innalillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat kasih sayang. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu rahmatnya. Bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Dibagikan kepada seluruh makhluk, jin, manusia, binatang, sampai binatang yang kecil pun, bakteri-bakteri pun. Fiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna. Hanya satu rahmat itu mereka saling berlemah lembut, saling menyayangi. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dengan gara-gara satu sifat rahmat yang diturunkan Allah kepada seluruh makhluk ini, binatang buas, sebuas macan, harimau atau singa, itu sayang kepada anaknya. Nggak ada macan makan anaknya sendiri, nggak ada singa makan anaknya sendiri. Maka dalam riwayat yang lain, hatta tarfa'ud dabatu hafiraha an waladiha khasyata an yustusibaha. Sampai binatang itu mengangkat kakinya takut kalau nginjak anaknya sendiri.
Gara-gara satu sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluknya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah simpan 99 sifat kasih sayangnya, hanya makanya Ar-Rahim itu digambarkan hanya kepada orang beriman. Allah simpan 99 sifat kasih sayangnya kelak di hari kiamat khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat lembut, sangat penyayang. Apa saja perbuatan amalan yang bisa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya supaya kalian mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya taat. Bahkan Nabi Muhammad SAW menggambarkan, menjelaskan, gak ada satupun orang masuk surga gara-gara amalnya. Lalu sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Sama, aku juga. Kalau tidak karena Allah melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepadaku, gak bakal aku pantas masuk surga. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai rahmatan, rahmat kepada seluruh manusia. Nah, maka Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan Al-Quran, bahkan mendengarnya saja itu dapat rahmat. Di ayat 204 surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah supaya kalian mendapat rahmat. Itu hanya mendengarkan, apalagi mengamalkan. Surat Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, dan ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, mubarak, yang isinya penuh keberkahan. Fattabi'uhu, ikutilah Al-Quran ini. Wattaqu, dan bertakwalah kalian. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada orang beriman tapi kepada seluruh alam. Makanya banyak orang kafir pun mengambil pelajaran dari apa yang ditunjukkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an juga disebut rahmah. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa huda wa rahmata wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Qur'an, tibyana likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu secara global. Wa huda, dan petunjuk, wa rahmah, dan kasih sayang, wa busra, dan kabar gembira, lil muslimin, bagi orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak dengan kekerasan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, menjadi hamba yang taat kepadanya, menggapai keridhoannya, mendapat
rahmatnya di surga kelak, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.